Seorang pria desa miskin disewa menjadi suami palsu seorang pewaris miliarder. Semua orang menghina dan menganggapnya hanya lelaki bayaran. Namun saat rekaman CCTV sebuah ruangan rahasia diperiksa, seluruh keluarga konglomerat itu syok. Pria yang mereka rendahkan ternyata menyimpan rahasia besar yang mengubah pemilik sebenarnya dari perusahaan raksasa tersebut. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini semakin berkembang. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan urusan, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kini, simak kisah berikut. Seorang pria desa disewa menjadi suami palsu seorang miliarder. Semua orang menghina dan meremehkannya. Namun sebuah rekaman CCTV mengungkap rahasia yang membuat seluruh keluarga konglomerat itu syok. Pagi itu, langit desa masih berwarna biru pucat. Kabut tipis menggantung di atas hamparan sawah, sementara suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Di sebuah rumah kayu sederhana di ujung desa, seorang pria muda bernama Dimas Pratama sedang menimba air dari sumur tua di belakang rumahnya. Tubuhnya kurus, kulitnya agak gelap karena terbiasa bekerja di bawah matahari, dan bajunya sederhana, hanya kaos lusuh serta celana kain yang sudah mulai pudar warnanya. Namun, di balik penampilan yang biasa saja itu, Dimas memiliki sorot mata yang tenang. Ia bukan pria yang banyak bicara, tetapi setiap langkahnya selalu terlihat penuh tanggung jawab. Di dalam rumah, ibunya terbaring lemah di atas ranjang bambu. Wanita itu bernama Bu Ratih. Sudah beberapa bulan terakhir, kesehatannya menurun. Batuknya tidak kunjung sembuh, tubuhnya sering demam, dan beberapa kali ia hampir pingsan saat hendak berjalan ke dapur. "Mas, kamu belum makan dari pagi," suara Bu Ratih terdengar pelan dari dalam kamar. Dimas meletakkan ember air di dekat dapur, lalu masuk sambil tersenyum kecil. "Nanti, Bu. Dimas masak bubur dulu buat ibu." Bu Ratih menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, putranya itu selalu mendahulukan dirinya. Sejak ayah Dimas meninggal, Dimas menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Ia mengurus sawah kecil peninggalan orang tua, memperbaiki mesin traktor warga, kadang menjadi buruh angkut di pasar, apa saja ia lakukan selama halal. Namun, keadaan tidak pernah benar-benar mudah. Tanah keluarga mereka hampir disita ban karena utang pengobatan. Surat peringatan sudah datang 3 kali. Jika dalam waktu 1 bulan mereka tidak bisa membayar, rumah kecil itu akan hilang. Dimas tidak pernah mengatakan hal itu kepada ibunya. Ia selalu menyembunyikan masalah di balik senyum tenangnya. Pagi itu, setelah memberi ibunya makan, Dimas pergi ke bengkel kecil milik Pak Harun, tetangga yang sering memanggilnya untuk membantu memperbaiki mesin. Saat ia sedang membongkar mesin pompa air, suara mobil mewah tiba-tiba terdengar memasuki jalan desa. Suara itu asing. Terlalu halus, terlalu mahal, dan jelas bukan milik warga sekitar. Beberapa anak kecil berlari mendekat. Para ibu yang sedang menjemur pakaian ikut menoleh. Mobil hitam mengilap itu berhenti tepat di depan bengkel Pak Harun. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita muda turun dari dalam mobil. Wanita itu mengenakan pakaian rapi dan mahal. Rambutnya terurai indah, wajahnya cantik, namun matanya terlihat lelah. Di belakangnya, seorang pria berbadan besar dengan jas hitam ikut turun, seperti pengawal pribadi. Dimas hanya melirik sebentar, lalu kembali memperbaiki mesin. Wanita itu berjalan mendekat. "Kamu Dimas Pratama?" tanyanya. Dimas menghentikan gerak tangannya. Ia menoleh perlahan. "Iya. Saya Dimas. Ada perlu apa, Mbak?" Wanita itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Sejenak, wajahnya tampak ragu. Seolah ia tidak percaya bahwa pria desa sederhana di depannya adalah orang yang ia cari. "Nama saya Amanda Wijaya," ucapnya. "Saya perlu bicara dengan kamu." "Penting?" Pak Harun yang berada di samping Dimas langsung melongo. Nama Wijaya bukan nama sembarangan. Hampir semua orang pernah mendengar keluarga Wijaya, keluarga pemilik perusahaan besar di kota. Dimas mengusap tangannya yang kotor dengan kain. "Kalau soal kerjaan mesin, bisa langsung bilang saja, Mbak." Amanda menarik napas panjang. "Ini bukan soal mesin. Ini soal hidup saya. Dan mungkin, hidup kamu juga." Dimas mengerutkan kening. Beberapa warga mulai berkumpul diam-diam.
Mereka penasaran melihat wanita kaya datang mencari Dimas. Amanda menyadari tatapan orang-orang. Ia lalu berkata pelan. Kita bicara di tempat yang lebih tertutup. Dimas diam sejenak, lalu mengangguk. Mereka akhirnya bicara di halaman belakang rumah Dimas. Amanda duduk di kursi kayu, sementara Dimas tetap berdiri di dekat pohon mangga. Ia tidak terbiasa duduk santai di depan tamu kaya seperti Amanda. Amanda membuka tasnya, lalu mengeluarkan sebuah map coklat. Saya akan bicara terus terang, katanya. Saya butuh kamu untuk menjadi suami saya. Dimas terdiam. Angin seolah berhenti bergerak. Apa? Tanya Dimas, memastikan ia tidak salah dengar. Amanda menatapnya serius. Saya butuh kamu menikah dengan saya. Tapi hanya di atas kertas. Pernikahan kontrak. Dimas tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena merasa permintaan itu terlalu tidak masuk akal. Mbak mungkin salah orang. Saya tidak salah orang. Saya cuma orang desa. Itu justru alasan saya memilih kamu. Dimas menatap Amanda lebih tajam. Amanda lalu menjelaskan semuanya. Ia adalah cucu dari almarhum Haris Wijaya, pendiri Wijaya Group. Sebelum meninggal, kakeknya membuat surat wasiat. Dalam surat itu tertulis, Amanda hanya bisa menjadi pewaris utama perusahaan jika ia sudah menikah sebelum ulang tahunnya yang ke-30. Masalahnya, ulang tahunnya tinggal 2 minggu lagi. Keluarga besar Amanda sudah menyiapkan calon suami pilihan mereka, seorang pria kaya bernama Raka. Namun Amanda tahu, Raka hanya mengincar kekuasaan. Ia tidak ingin hidupnya dikendalikan orang-orang serakah. Karena itu, Amanda mencari seseorang yang tidak punya hubungan dengan dunia bisnis keluarganya. Seseorang yang sederhana, jauh dari kepentingan perusahaan, dan bisa diajak membuat kesepakatan. Saya akan membayar kamu 2 miliar rupiah, kata Amanda pelan. Kamu hanya perlu menjadi suami saya selama 6 bulan. Setelah itu kita bercerai baik-baik. Kamu bebas kembali ke hidupmu. Dimas tidak langsung menjawab. 2 miliar. Jumlah itu bahkan tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Dengan uang itu, ia bisa menyelamatkan rumah ibunya, membayar pengobatan, memperbaiki sawah, bahkan membantu banyak warga desa. Namun, menikah bukan hal main-main. Kenapa saya? Tanya Dimas. Amanda menunduk sebentar. Karena kamu tidak terlihat seperti orang yang bisa dibeli oleh keluarga saya. Dimas tersenyum tipis. Tapi Mbak sendiri datang untuk membeli saya. Amanda terdiam. Ucapan itu menamparnya dengan halus. Saya tidak bermaksud merendahkan kamu, ujar Amanda akhirnya. Saya hanya benar-benar terdesak. Dimas menatap rumahnya. Dari jendela kecil, ia melihat ibunya sedang batuk. Suara batuk itu membuat hatinya berat. Amanda mengikuti arah pandangnya. Ibumu sakit? Tanyanya. Dimas tidak menjawab. Amanda membuka map dan mengeluarkan beberapa dokumen. Saya sudah mencari tahu. Tanah rumah ini akan disita bulan depan. Ibumu butuh perawatan yang lebih baik. Kamu butuh uang. Dimas menatap Amanda dengan dingin. Mbak menyelidiki hidup saya? Saya harus tahu siapa orang yang akan saya percaya. Kepercayaan tidak dimulai dari menyelidiki luka orang lain. Amanda kembali terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa pria desa di hadapannya tidak sesederhana yang terlihat. Dimas memang miskin, tapi harga dirinya tidak rendah. Amanda berdiri. Saya minta maaf, katanya pelan. Saya salah cara. Dimas tidak menjawab. Amanda meletakkan kartu namanya di meja. Saya akan menginap di penginapan dekat kecamatan sampai besok pagi. Kalau kamu berubah pikiran, hubungi saya. Setelah berkata begitu, Amanda pergi. Mobil hitam itu meninggalkan halaman rumah Dimas, diiringi tatapan warga yang semakin penasaran. Malam harinya, Dimas duduk di teras rumah. Lampu kuning redup menggantung di atas kepalanya. Di tangannya ada kartu nama Amanda. 2 miliar. 6 bulan. Pernikahan palsu. Dimas memejamkan mata. Ia teringat ayahnya, almarhum Pak Arya. Dulu ayahnya sering berkata, Mas, hidup itu bukan soal seberapa tinggi kamu berdiri, tapi seberapa kuat kamu menjaga kehormatan saat dunia menekanmu. Dimas menghela napas. Namun,
Bagaimana jika kehormatan itu harus berbenturan dengan nyawa ibunya? Dari dalam kamar, Bu Ratih kembali batuk keras. Dimas segera masuk, mengambil air hangat, lalu membantu ibunya duduk. "Mas," bisik Bu Ratih, "kalau suatu hari kamu harus pergi jauh demi kebaikan, pergilah." "Ibu tidak apa-apa." Dimas menggenggam tangan ibunya. "Ibu ngomong apa sih?" Bu Ratih tersenyum lemah. "Ibu cuma merasa, hidup kamu jangan habis untuk menjaga ibu saja." Dimas menunduk. Dadanya terasa sesak. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk sampai azan subuh terdengar dari musala kecil desa. Pagi harinya, Dimas pergi menemui Amanda. Amanda sedang duduk di lobi penginapan kecil ketika Dimas datang. Wanita itu tampak terkejut melihat Dimas berdiri di depan pintu dengan pakaian sederhana dan sandal jepit. "Saya terima," kata Dimas. Amanda berdiri perlahan. "Tapi ada syarat," lanjut Dimas. "Apa?" "Ibu saya harus dirawat di rumah sakit terbaik. Utang tanah keluarga saya dilunasi. Dan setelah 6 bulan, Mbak tidak boleh mengganggu hidup saya lagi." Amanda mengangguk. "Saya setuju." "Satu lagi." Amanda menatapnya. "Selama saya menjadi suami Mbak, jangan pernah menghina asal-usul saya. Saya miskin, tapi saya bukan barang sewaan." Amanda terdiam cukup lama. Lalu ia mengulurkan tangan. "Saya janji." Dimas menatap tangan itu, kemudian menjabatnya. Saat itulah, hidup Dimas mulai berubah. Dalam waktu 3 hari, semuanya bergerak cepat. Ibu Dimas dibawa ke rumah sakit besar di kota. Utang bank dilunasi. Rumah kecil mereka aman. Warga desa terkejut melihat ambulans dan mobil mewah datang silih berganti. Namun Dimas tetap tenang. Ia tahu, harga dari semua bantuan itu adalah dirinya sendiri. 1 minggu kemudian, Dimas dibawa Amanda ke kota. Untuk pertama kalinya, ia melihat gedung-gedung tinggi menjulang seperti raksasa. Mobil-mobil mewah memenuhi jalan. Orang-orang berpakaian mahal berjalan cepat, seolah waktu mereka terlalu berharga untuk berhenti sebentar saja. Amanda membawanya ke butik terkenal. Dimas dipakaikan jas mahal, sepatu kulit, dan jam tangan elegan. Namun, meski penampilannya berubah, wajahnya tetap menunjukkan kesederhanaan yang sama. Seorang pegawai butik berbisik kepada temannya. "Ini calon suami Bu Amanda? Kok kelihatannya biasa banget?" Dimas mendengar, tapi pura-pura tidak peduli. Amanda juga mendengar, namun ia hanya menatap tajam pegawai itu sampai mereka diam. "Maaf," kata Amanda pelan kepada Dimas. "Sudah biasa," jawab Dimas. Amanda menoleh. "Biasa dihina?" Dimas tersenyum kecil. "Biasa dianggap tidak pantas." Amanda tidak tahu harus menjawab apa. Hari pernikahan pun tiba. Pernikahan itu digelar mewah di sebuah hotel bintang 5. Namun, suasananya tidak terasa hangat. Para tamu datang bukan untuk mendoakan, melainkan untuk menilai, membicarakan, dan mencari kelemahan. Keluarga Amanda berdiri dengan wajah kaku. Ibunya Amanda, Bu Miranda, menatap Dimas seperti melihat noda di lantai marmer. "Jadi ini pria yang kamu pilih," bisiknya kepada Amanda. "Kamu mempermalukan keluarga." Amanda menahan napas. "Dia suami saya, Ma." "Suami? Dia lebih cocok jadi sopir keluarga kita." Dimas mendengar kalimat itu. Namun ia tetap diam. Paman Amanda, Victor Wijaya, tertawa sinis. "Hebat sekali. Dari sawah langsung naik ke pelaminan konglomerat. Nasib orang memang bisa berubah kalau pandai memanfaatkan wanita kaya." Beberapa saudara Amanda ikut tertawa kecil. Dimas hanya menatap mereka satu persatu. Tidak marah, tidak membalas, hanya diam dengan sorot mata yang sulit ditebak. Amanda menggenggam tangan Dimas, seolah meminta maaf tanpa kata. Dimas menoleh sebentar. "Tidak apa-apa," katanya pelan. Pernikahan berlangsung lancar. Semua terlihat sempurna di depan kamera. Senyum Amanda tampak anggun. Dimas berdiri tenang di sampingnya. Dari luar, mereka seperti pasangan baru yang bahagia. Namun di balik itu, semua hanyalah kontrak. Malamnya, Amanda membawa Dimas ke mensyah keluarga Wijaya.
Rumah itu sangat besar. Gerbangnya tinggi, halamannya luas, dan lampu-lampu taman menyala seperti istana. Di dalamnya, lantai marmer berkilau, lukisan mahal tergantung di dinding, dan para pelayan berjalan dengan seragam rapi. Dimas masuk dengan langkah pelan. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang tidak mengenalnya. Bu Miranda berdiri di ruang utama. "Mulai malam ini, kamu tinggal di kamar tamu sayap timur," katanya dingin kepada Dimas. "Jangan merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini." Amanda hendak membantah, tapi Dimas mendahuluinya. "Baik, Bu." Bu Miranda tersenyum sinis. "Setidaknya kamu tahu diri." Amanda menatap ibunya tidak suka. Setelah semua orang pergi, Amanda mengantar Dimas ke kamarnya. "Maaf soal ibuku," katanya. "Tidak perlu minta maaf terus," jawab Dimas. "Aku tahu kamu tidak nyaman." Dimas meletakkan tas kecilnya di atas kursi. "Saya datang karena perjanjian. Bukan karena ingin nyaman." Amanda terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa jauh. Sebelum pergi, Amanda berkata, "Kalau butuh apa-apa, panggil pelayan." Dimas mengangguk. Malam semakin larut. Mensyahan itu perlahan sunyi. Lampu-lampu utama dimatikan. Hanya beberapa lampu lorong yang menyala redup. Dimas berbaring di ranjang besar, tapi matanya tidak bisa terpejam. Ia memikirkan ibunya. Memikirkan rumahnya. Memikirkan kehidupannya yang tiba-tiba berubah seperti mimpi buruk yang dibungkus kemewahan. Sekitar pukul 2 malam, Dimas bangun. Ia keluar dari kamar dengan langkah pelan. Lorong mensyahan begitu panjang. Dindingnya dipenuhi foto keluarga Wijaya dari berbagai generasi. Dimas berhenti di depan salah satu foto besar. Foto itu menunjukkan Haris Wijaya, pendiri perusahaan, berdiri di depan gedung pertama Wijaya Group. Di sampingnya ada seorang pria muda sederhana. Dimas menatap foto itu lama. Wajah pria di samping Haris tampak sangat familiar. Dadanya berdebar. "Itu," bisik Dimas. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah terdengar dari kejauhan. Dimas melanjutkan langkahnya, menyusuri lorong menuju bagian belakang mensyahan. Entah kenapa, ada dorongan kuat dalam hatinya untuk berjalan ke sana. Ia sampai di depan sebuah pintu kayu besar. Pintu itu berbeda dari pintu lain. Tidak ada gagang biasa. Hanya ada panel sidik jari dan layar kecil berwarna biru. Di atas pintu tertulis kecil, "Ruang arsip pribadi pendiri." Dimas berdiri diam. Ia tidak tahu kenapa, tetapi dadanya terasa sesak. Seolah tempat itu memanggilnya. Perlahan, ia mengangkat tangan. Ia menempelkan jarinya ke panel. Lampu merah menyala. Lalu berubah menjadi hijau. Terdengar bunyi pelan. Klik. Pintu terbuka. Dimas membeku. Ia menarik tangannya, terkejut. "Kenapa bisa terbuka?" gumamnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Dengan ragu, Dimas masuk ke dalam ruangan itu. Tanpa ia sadari, kamera CCTV di sudut lorong merekam semuanya. Di ruang keamanan, seorang petugas malam yang sedang mengantuk tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Matanya membelalak melihat monitor. "Loh, siapa pria itu?" Ia memperbesar gambar. Wajah Dimas terlihat jelas. Petugas itu langsung panik. Karena ruangan itu adalah ruangan terlarang. Bahkan Victor Wijaya, direktur utama perusahaan, tidak punya akses ke sana. Namun pria desa yang baru beberapa jam menjadi suami Amanda, justru bisa masuk hanya dengan sidik jarinya. Petugas itu mengambil telepon. Tangannya gemetar. "Pak, maaf mengganggu malam-malam," katanya kepada kepala keamanan. "Ada seseorang masuk ke ruang arsip pendiri." Dari seberang telepon terdengar suara kaget. "Apa? Siapa?" Petugas itu menelan ludah. "Suami baru Bu Amanda, Pak." Hening beberapa detik. Lalu suara kepala keamanan berubah tegang. "Jangan matikan rekamannya. Simpan semua CCTV. Besok pagi, laporkan ke keluarga." Di dalam ruangan arsip, Dimas berdiri di antara rak-rak kayu tua. Bau kertas lama memenuhi udara. Ada banyak dokumen, foto, dan kotak besi tersusun rapi.
Di meja tengah, terdapat sebuah bingkai foto kecil. Dimas mengambilnya perlahan. Foto itu memperlihatkan Haris Wijaya sedang berjabat tangan dengan ayah Dimas, Pak Arya. Di belakang foto, ada tulisan tangan. Untuk Arya Pratama, orang yang menyelamatkan hidupku dan perusahaan ini. Jika suatu hari darahmu datang ke rumah ini, bukakan pintu untuknya. Tangan Dimas bergetar. Ayah, bisiknya. Sebelum ia sempat memahami semuanya, suara langkah ramai terdengar dari luar. Dimas segera meletakkan foto itu kembali. Pintu ruangan terbuka lebar. Kepala keamanan berdiri di depan pintu bersama dua petugas. Pak Dimas, katanya dengan wajah tegang. Anda tidak seharusnya berada di sini. Dimas menatap mereka dengan tenang. Saya juga tidak tahu kenapa pintunya terbuka. Kepala keamanan menatap panas sidik jari, lalu menatap Dimas. Di wajahnya terlihat rasa takut yang ia coba sembunyikan. Besok pagi, keluarga besar harus melihat rekaman ini. Dimas tidak menjawab. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai terbuka. Rahasia yang selama ini terkubur. Rahasia tentang ayahnya. Rahasia tentang keluarga Wijaya. Dan mungkin, rahasia tentang dirinya sendiri. Pagi itu belum datang. Tetapi mensyah keluarga Wijaya sudah tidak akan pernah sama lagi. Malam itu belum benar-benar berakhir. Setelah keluar dari ruang arsip pribadi pendiri perusahaan, Dimas berjalan menyusuri lorong panjang mensyah dengan pikiran yang jauh lebih berat dibandingkan saat ia masuk ke sana beberapa jam sebelumnya. Kalimat yang tertulis di belakang foto itu terus berputar di kepalanya. Untuk Arya Pratama, orang yang menyelamatkan hidupku dan perusahaan ini. Jika suatu hari darahmu datang ke rumah ini, bukakan pintu untuknya. Arya Pratama. Ayahnya. Pria sederhana yang sepanjang hidupnya hanya dikenal warga desa sebagai petani biasa. Pria yang tidak pernah bercerita banyak tentang masa lalunya. Pria yang meninggal beberapa tahun lalu sambil membawa banyak rahasia ke dalam kuburnya. Dimas memasuki kamarnya. Namun semalaman ia tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela sambil memandang taman belakang mensyah yang diterangi lampu-lampu taman. Semakin dipikirkan, semakin banyak pertanyaan muncul. Mengapa ayahnya memiliki hubungan dengan Haris Wijaya? Mengapa sistem keamanan mensyah mengenal sidik jarinya? Mengapa foto itu berada di ruangan rahasia? Dan yang paling mengganggu pikirannya, mengapa ayahnya tidak pernah menceritakan semua itu? Pukul 6 pagi. Suasana mensyah yang biasanya tenang mendadak berubah tegang. Kepala keamanan perusahaan, Surya Mahendra, sudah berdiri di ruang rapat keluarga sambil membawa laptop. Wajahnya tampak serius. Beberapa menit kemudian, satu persatu anggota keluarga Wijaya datang. Victor Wijaya, Miranda Wijaya, Amanda, Raka, beberapa direktur senior, dan beberapa pengacara keluarga. Amanda yang baru mengetahui kejadian semalam terlihat bingung. Ada apa sebenarnya? Tanyanya. Surya menarik napas panjang. Saya rasa lebih baik semuanya melihat langsung. Ia menyalakan layar besar. Rekaman CCTV mulai diputar. Ruangan menjadi sunyi. Terlihat Dimas berjalan seorang diri di lorong mensyah. Kemudian berhenti di depan ruang arsip pendiri. Victor menyeringai sinis. Nah, saya sudah bilang. Orang desa tetap saja orang desa. Baru masuk rumah langsung mencari sesuatu yang bisa dicuri. Beberapa orang mengangguk setuju. Amanda terlihat tidak nyaman. Namun beberapa detik kemudian, senyum Victor perlahan menghilang. Karena layar menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Dimas meletakkan jari pada panel keamanan. Lampu merah menyala. Lalu berubah menjadi hijau. Pintu terbuka. Otomatis. Tanpa bantuan siapapun. Ruangan langsung gempar. Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Victor berdiri dari kursinya. Itu rekayasa. Surya menggeleng. Sistem keamanan ini dibuat 15 tahun lalu. Tidak bisa direkayasa dari luar. Raka ikut maju mendekati layar. Tunggu dulu. Ia menunjuk panel keamanan. Panel itu hanya mengenali orang-orang tertentu. Benar, jawab Surya.
Lalu kenapa dia bisa masuk? Tidak ada yang mampu menjawab. Amanda sendiri terlihat syok. Ia mengenal Dimas hanya beberapa hari. Bahkan ia tidak tahu banyak tentang pria itu. Tetapi sekarang, suaminya yang hanya ia sewa justru bisa membuka ruangan yang bahkan keluarga inti tidak bisa masuki. Victor memukul meja. Panggil dia sekarang juga. Beberapa menit kemudian, Dimas masuk ke ruang rapat. Ia masih mengenakan pakaian sederhana yang dipakainya untuk tidur. Begitu masuk, puluhan mata langsung menatapnya. Tatapan curiga. Tatapan marah. Tatapan takut. Dimas bisa merasakan semuanya. Namun wajahnya tetap tenang. Ada apa? Tanyanya. Victor menunjuk layar. Kamu mau menjelaskan ini? Dimas melihat rekaman tersebut. Lalu mengangguk pelan. Saya memang masuk ke sana. Kenapa? Saya juga tidak tahu kenapa pintunya terbuka. Victor tertawa sinis. Kamu pikir kami bodoh? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Victor mendekat. Hanya keluarga pendiri yang bisa masuk ke ruangan itu. Dimas diam. Kamu mencuri data? Tidak. Kamu mengambil dokumen? Tidak. Kamu berbohong. Amanda yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Om Victor. Victor menoleh. Apa? Biarkan dia menjelaskan. Victor mendengus. Menjelaskan apa? Semua bukti sudah ada. Dimas menatap Victor. Lalu berkata tenang. Kalau saya memang pencuri, saya pasti membawa sesuatu keluar. Ruangan mendadak hening. Karena ucapan itu benar. Di rekaman CCTV, Dimas memang masuk. Tetapi ia keluar dengan tangan kosong. Tidak ada satupun benda yang dibawa. Victor kehilangan kata-kata sejenak. Namun kemarahannya belum hilang. Saya tidak peduli. Ia menoleh kepada kepala keamanan. Periksa ruangan itu. Surya mengangguk. Sudah kami periksa. Hasilnya? Tidak ada yang hilang. Ruangan kembali sunyi. Karena situasi semakin aneh, Surya mengusulkan sesuatu. Saya rasa kita perlu membuka ruang arsip itu bersama-sama. Victor langsung setuju. Amanda juga ingin tahu. Akhirnya semua orang berjalan menuju ruang rahasia tersebut. Ketika sampai di depan pintu, Surya mencoba sidik jarinya. Gagal. Lampu merah. Victor mencoba. Gagal. Amanda mencoba. Gagal. Miranda mencoba. Gagal. Satu persatu mencoba. Tidak ada yang berhasil. Kemudian Surya menoleh kepada Dimas. Pak Dimas. Dimas menghela napas. Lagi? Silakan. Dimas melangkah maju. Ia menempelkan jari. Lampu hijau menyala. Klik. Pintu terbuka. Suara orang-orang langsung terdengar. Ya Tuhan? Tidak mungkin. Amanda menatap Dimas dengan wajah tidak percaya. Sementara Victor mulai terlihat pucat. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat seseorang yang bukan keluarga Wijaya diakui oleh sistem keamanan pendiri perusahaan. Semua masuk ke dalam ruangan. Mereka mulai memeriksa isi arsip. Dokumen lama. Foto-foto. Kontrak bisnis. Buku catatan. Dan berbagai berkas berusia puluhan tahun. Amanda berjalan perlahan di antara rak-rak tua. Sampai matanya tertuju pada sebuah album foto yang sudah mulai menguning. Ia membukanya. Lalu membeku. Di salah satu foto terlihat Haris Wijaya muda sedang berdiri bersama seorang pria sederhana. Amanda mengernyit. Pria itu sangat mirip Dimas. Sangat mirip. Bukankah ini? Gumam Amanda. Dimas mendekat. Jantungnya langsung berdebar. Karena pria dalam foto itu memang ayahnya. Arya Pratama. Victor juga melihat foto tersebut. Wajahnya langsung berubah. Ia mencoba menyembunyikannya. Tetapi Amanda melihat jelas. Om mengenal pria ini?
Victor cepat menjawab. Tidak. Namun jawaban itu terlalu cepat. Terlalu gugup. Amanda mulai curiga. Beberapa jam kemudian, Amanda memutuskan menemui salah satu orang tertua di perusahaan. Namanya Pak Hasan. Usianya hampir 80 tahun. Ia sudah bekerja sejak zaman Haris Wijaya membangun perusahaan dari nol. Saat melihat foto Arya Pratama, wajah Pak Hasan langsung berubah. Matanya membesar. Astaga! Amanda duduk di depannya. Bapak kenal? Pak Hasan terdiam lama. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya ia mengangguk. Kenal? Amanda langsung maju. Siapa dia? Pak Hasan menatap foto itu. Lalu tersenyum tipis. Kalau bukan karena pria ini, mungkin perusahaan kalian tidak pernah ada. Amanda membeku. Dimas yang ikut mendengarkan juga terkejut. Pak Hasan mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, saat Wijaya Group masih kecil, perusahaan hampir bangkrut. Semua investor mundur. Ban menolak memberi pinjaman. Banyak karyawan berhenti. Pada masa itulah Haris Wijaya mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan bisnis. Mobilnya masuk jurang. Tidak ada yang tahu lokasi kecelakaan tersebut. Berjam-jam berlalu. Tidak ada yang menemukan Haris. Sampai seorang pemuda desa menemukannya. Pemuda itu adalah Arya Pratama. Ayah Dimas. Arya membawa Haris ke rumahnya. Merawatnya selama berminggu-minggu. Menyelamatkan nyawanya. Bahkan menjual sebagian tanah warisan keluarganya untuk membantu Haris memulai kembali usahanya. Amanda tidak percaya. Menjual tanah? Pak Hasan mengangguk. Haris Wijaya tidak punya apa-apa saat itu. Dan ayah Dimas membantu? Bukan membantu. Pak Hasan tersenyum. Dia mempertaruhkan masa depannya. Ruangan menjadi sunyi. Namun cerita Pak Hasan belum selesai. Ada bagian yang lebih mengejutkan. Setelah perusahaan berhasil bangkit, katanya pelan, Pak Haris menawarkan jabatan direktur kepada Arya. Lalu, Arya menolak. Semua terdiam. Menolak? Siapa yang menolak posisi direktur di perusahaan yang sedang berkembang pesat? Pak Hasan tersenyum kecil. Dia bilang, hidup sederhana sudah cukup. Amanda memandang Dimas. Untuk pertama kalinya, ia mulai memahami kenapa pria itu begitu berbeda dari orang-orang yang ia kenal. Malamnya, Amanda tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon Menshahen. Memikirkan semua yang baru ia dengar. Tiba-tiba Dimas datang membawa 2 cangkir teh hangat. Mbak Amanda. Amanda tersenyum kecil. Kamu belum tidur? Belum. Dimas menyerahkan teh. Amanda menerimanya. Mereka duduk berdampingan. Hening cukup lama. Sampai akhirnya Amanda berkata pelan. Aku minta maaf. Untuk apa? Karena aku menganggapmu hanya solusi sementara. Dimas tersenyum tipis. Saya memang solusi sementara. Amanda menggeleng. Tidak. Ia menatap Dimas. Kamu jauh lebih penting daripada yang aku kira. Dimas tidak menjawab. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga mulai merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Seolah takdir sedang membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Keesokan harinya, Kepala Keamanan kembali memeriksa arsip lama perusahaan. Ia ingin tahu kenapa sistem mengenali Dimas. Pemeriksaan berlangsung berjam-jam. Sampai akhirnya salah satu staf IT menemukan sesuatu. Pak! Surya menoleh. Ada apa? Staf itu menunjuk layar komputer. Tangannya gemetar. Saya menemukan file lama. Apa isinya? Data otorisasi pendiri perusahaan. Surya mendekat. Matanya membesar. Karena di dalam data tersebut terdapat nama yang tidak pernah diketahui siapapun selama puluhan tahun. Nama itu tertulis jelas. Arya Pratama. Dan di bawahnya terdapat status khusus. Pewaris tingkat 1. Surya langsung membeku. Seluruh tubuhnya merinding.
Karena jika data itu benar, maka rahasia terbesar Wijaya Group selama ini baru saja mulai terungkap. Dan itu baru permulaan. Sementara di ruang kerja pribadinya, Victor Wijaya menerima sebuah telepon misterius. Wajahnya yang biasanya tenang mendadak pucat. "Kita harus menghentikan ini," katanya pelan. Suara di seberang telepon terdengar tegang. "Kalau dokumen asli ditemukan, semuanya selesai." Victor mengepalkan tangan. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui Amanda maupun Dimas. Sebuah rekaman CCTV lama dari 25 tahun lalu baru saja ditemukan. Dan rekaman itu menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan seluruh kekuasaan keluarga Wijaya. Malam itu, udara di sekitar mensyah keluarga Wijaya terasa lebih dingin dari biasanya. Sementara sebagian besar penghuni rumah telah masuk ke kamar masing-masing, satu orang masih duduk gelisah di ruang kerjanya. Victor Wijaya. Pria yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai sosok paling berpengaruh di Wijaya Group itu berdiri di depan jendela besar sambil memandangi lampu kota yang berkelap-kelip dari kejauhan. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Victor terlihat takut. Bukan takut kehilangan uang. Bukan takut kehilangan jabatan. Melainkan takut kehilangan rahasia yang selama puluhan tahun berhasil ia sembunyikan. Telepon yang diterimanya beberapa jam lalu terus terngiang di kepalanya. Rekaman CCTV tahun 2001 ditemukan. Kalimat sederhana itu terasa seperti hukuman mati baginya. Victor mengambil segelas air. Tangannya sedikit bergetar. Karena ia tahu persis apa isi rekaman tersebut. Dan jika rekaman itu sampai dilihat Amanda atau Dimas, maka semuanya akan berakhir. Di sisi lain mensyah, Dimas juga belum tidur. Ia duduk sendirian di ruang baca kecil yang jarang digunakan penghuni rumah. Di hadapannya terdapat beberapa dokumen lama yang diberikan Pak Hasan. Dokumen-dokumen itu berisi sejarah awal berdirinya Wijaya Group. Awalnya Dimas hanya ingin mengetahui hubungan ayahnya dengan Haris Wijaya. Namun semakin banyak ia membaca, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Beberapa angka tidak masuk akal. Beberapa dokumen tampak seperti salinan. Dan beberapa tanda tangan terlihat berbeda. Dimas memang bukan pengusaha. Namun sejak kecil ia terbiasa membantu ayahnya mengurus berbagai dokumen tanah dan administrasi desa. Ia terbiasa memperhatikan detail. Karena itulah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sangat mengganggu. Ia mengambil satu laporan keuangan lama. Kemudian membandingkannya dengan laporan lain. Lalu mengerutkan kening. Aneh. Gumamnya. Saat itulah Amanda masuk ke ruangan. "Kamu belum tidur?" Dimas menggeleng. Amanda mendekat. "Ada masalah?" Dimas menyerahkan dua dokumen. "Coba lihat ini." Amanda membaca. Namun tidak langsung mengerti. "Apa yang salah?" "Angka saham." Amanda menatap Dimas. "Maksudnya?" Dimas menunjuk beberapa bagian. Di dokumen tahun pertama perusahaan, kepemilikan saham pendiri tercatat 70%. Amanda mengangguk. Lalu, di dokumen berikutnya turun menjadi 50%. Amanda masih belum paham. Memangnya kenapa? Karena tidak ada catatan penjualan saham. Amanda mulai terdiam. Kini ia mengerti maksud Dimas. Jika kepemilikan berubah, harus ada transaksi resmi. Namun di dokumen yang mereka miliki, transaksi itu tidak ada. Seolah sebagian saham menghilang begitu saja. Amanda langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, Amanda meminta izin mengakses arsip perusahaan yang lebih tua. Sebagai pewaris utama, ia memiliki hak untuk melihat hampir semua dokumen. Namun yang mengejutkan, beberapa arsip penting ternyata hilang. Tidak ditemukan. Tidak ada. Seolah sengaja disingkirkan. Amanda langsung menemui Victor. "Pom?" Victor yang sedang berada di ruang direktur menoleh. "Ada apa?" "Aku mencari dokumen kepemilikan saham awal perusahaan." Victor terlihat santai. "Lalu?" "Beberapa arsip hilang." "Oh, itu saja?" Victor tersenyum kecil. "Mungkin rusak atau terselip." Amanda menatapnya. Dokumen perusahaan sebesar ini tidak mungkin terselip. Senyum Victor mulai menghilang.
Namun ia tetap menjaga ekspresinya. Kenapa tiba-tiba tertarik dengan arsip lama? Amanda menjawab singkat. Karena aku ingin tahu kebenaran. Untuk sesaat. Victor merasakan ancaman dalam kalimat itu. Sementara itu, di ruang keamanan, Surya dan tim IT masih mencoba membuka data lama yang ditemukan malam sebelumnya. Data tersebut berasal dari server generasi pertama perusahaan. Sebagian besar file rusak. Namun ada satu folder yang masih bisa dipulihkan. Folder itu diberi nama Proyek Warisan Pendiri. Ketika folder dibuka, semua orang langsung terdiam. Di dalamnya terdapat puluhan file, foto, dokumen, video, dan satu rekaman CCTV lama. Tanggalnya membuat semua orang membeku. 14 Agustus 2001. Hari yang selama ini dianggap sebagai salah satu hari paling penting dalam sejarah perusahaan. Surya segera menghubungi Amanda. Ada sesuatu yang harus Anda lihat. Nada suara Surya membuat Amanda langsung datang bersama Dimas. Mereka memasuki ruang keamanan. Layar besar sudah menyala. Rekaman lama siap diputar. Amanda duduk. Dimas berdiri di sampingnya. Surya menarik napas panjang. Kemudian menekan tombol play. Gambar terlihat buram. Kualitas kamera tahun 2001 tentu tidak sebaik sekarang. Namun wajah-wajah yang muncul masih bisa dikenali. Terlihat Haris Wijaya sedang duduk di ruang rapat. Di depannya terdapat beberapa dokumen. Di sebelah kanan terlihat seorang pria muda. Arya Pratama. Ayah Dimas. Amanda langsung menahan napas. Sementara Dimas menatap layar tanpa berkedip. Ia belum pernah melihat ayahnya dalam rekaman video sebelumnya. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Sampai kemudian suara Haris terdengar dari rekaman. Kalau sesuatu terjadi pada saya, hak ini harus tetap aman. Arya mengangguk. Aku tidak membutuhkan apapun. Haris tersenyum. Kamu menyelamatkan hidup saya. Arya menggeleng. Saya membantu teman. Haris lalu mengeluarkan sebuah map. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan membeku. Mulai hari ini, sebagian besar saham perusahaan saya serahkan kepada kamu. Amanda membelalakan mata. Surya terlihat syok. Beberapa staf bahkan refleks berdiri. Namun rekaman belum selesai. Haris melanjutkan. Kalau kamu tidak mau mengelolanya, tidak apa-apa. Tapi hak itu tetap milik keluarga kamu. Arya tampak keberatan. Namun Haris tetap memaksa. Lalu keduanya menandatangani dokumen. Jelas. Terekam kamera. Tidak bisa dibantah. Ruangan menjadi sunyi total. Dimas sendiri sampai kehilangan kata-kata. Karena itu berarti, ayahnya memang pernah menjadi pemegang saham utama perusahaan. Amanda memutar ulang rekaman itu 3 kali. Tetap sama. Tetap jelas. Tetap nyata. Kini satu pertanyaan besar muncul. Kalau saham itu benar-benar diberikan kepada Arya, lalu mengapa saat ini saham tersebut berada di tangan keluarga Wijaya? Kemana perginya? Siapa yang mengambilnya? Dan bagaimana caranya? Jawabannya mulai muncul beberapa hari kemudian. Dimas dan Amanda mulai menyelidiki lebih dalam. Mereka dibantu Surya dan Pak Hasan. Satu persatu dokumen lama diperiksa. Satu persatu transaksi dianalisis. Dan semakin jauh mereka menggali, semakin buruk kenyataannya. Ternyata selama bertahun-tahun telah terjadi manipulasi besar-besaran. Dokumen diubah. Data dihapus. Catatan transaksi dipalsukan. Bahkan beberapa notaris diduga ikut terlibat. Semua jejak mengarah pada satu kelompok yang sama. Kelompok yang selama ini mengendalikan perusahaan. Kelompok Victor Wijaya. Suatu malam, Amanda dan Dimas menemukan sebuah dokumen yang sangat penting. Dokumen itu tersembunyi di dalam kotak arsip lama yang hampir dibuang. Ketika dibuka, mereka menemukan daftar pemindahan saham. Namun yang membuat Amanda syok adalah tanggalnya. Dokumen itu dibuat 2 minggu setelah Haris Wijaya meninggal dunia. Padahal menurut aturan hukum,
Pemindahan sebesar itu seharusnya membutuhkan persetujuan ahli waris yang sah. Dan tanda tangan Arya Pratama tidak pernah ada. Amanda memandang Dimas. Waktu itu ayahmu di mana? Dimas berpikir. Lalu menjawab pelan. Kalau tidak salah, ia mengingat cerita ibunya. Pada tahun itu ayah sedang dirawat karena kecelakaan. Amanda langsung membeku. Karena itu berarti, saat dokumen dipindahkan, Arya bahkan tidak dalam kondisi sehat. Penyelidikan semakin mengerikan. Sampai akhirnya mereka menemukan fakta lain. Beberapa saksi penting yang dulu mengetahui transaksi tersebut mendadak mengundurkan diri. Ada yang pindah kota. Ada yang hilang kontak. Ada yang meninggal secara misterius. Semua terjadi dalam rentang waktu yang hampir sama. Amanda mulai sadar. Ini bukan sekadar perebutan warisan. Ini adalah pengkhianatan besar yang berlangsung selama puluhan tahun. Sementara itu, Victor semakin terdesak. Laporan demi laporan mulai sampai ke mejanya. Amanda memeriksa arsip. Surya membuka server lama. Dimas menggali dokumen sejarah. Victor tahu. Cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Karena itu ia memutuskan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Suatu malam, mobil Dimas mengalami remblong saat menuruni jalan menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat. Beruntung Dimas berhasil mengendalikan kendaraan dan menghentikannya sebelum menabrak pembatas jalan. Ketika mekanik memeriksa mobil tersebut, mereka menemukan fakta mengejutkan. Selang rem sengaja dipotong. Bukan rusak. Dipotong. Dimas langsung memahami satu hal. Seseorang mulai panik. Amanda menangis ketika mendengar kabar itu. Kamu hampir mati. Dimas tersenyum tipis. Tapi saya masih hidup. Aku serius. Saya juga serius. Amanda memandang pria itu. Anehnya, di tengah semua bahaya yang mengelilinginya, Dimas tetap tenang. Seolah ketakutan tidak memiliki tempat di dalam dirinya. Dan perlahan, Amanda menyadari sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Ia mulai peduli pada Dimas. Bukan karena kontrak. Bukan karena perjanjian. Tetapi karena dirinya sendiri. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Audit independen yang dilakukan secara rahasia akhirnya selesai. Hasilnya dibawa ke rapat darurat direksi. Semua petinggi perusahaan hadir. Victor, Amanda, para komisaris, para auditor, dan Dimas. Ruangan dipenuhi ketegangan. Auditor utama berdiri di depan layar besar. Wajahnya serius. Kami telah memeriksa seluruh catatan kepemilikan saham sejak awal berdirinya perusahaan. Tidak ada yang bersuara. Kami menemukan sejumlah manipulasi dokumen. Victor mulai berkeringat. Dan berdasarkan dokumen asli yang berhasil dipulihkan, suasana semakin tegang. Pemilik mayoritas saham yang sah bukanlah pihak yang selama ini tercatat dalam laporan perusahaan. Amanda menggenggam tangan kursinya. Victor tampak pucat. Auditor menekan remote. Layar berubah. Sebuah nama muncul besar di hadapan seluruh ruangan. Semua orang langsung membeku. Nama itu adalah Dimas Pratama. Ruangan seolah berhenti bernapas. Beberapa direktur bahkan sampai berdiri. Amanda menutup mulutnya. Surya memejamkan mata. Pak Hasan tersenyum haru. Sementara Victor terlihat seperti baru saja kehilangan seluruh dunianya. Karena akhirnya, rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan mulai terbuka. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Wijaya Group, nama pewaris yang sesungguhnya muncul di depan semua orang. Namun tidak seorang pun menyadari bahwa kejutan terbesar belum datang. Sebab pada malam yang sama, seorang pengacara tua menghubungi Amanda. Ia mengaku menyimpan dokumen asli terakhir milik Haris Wijaya. Dokumen yang selama ini dicari semua orang. Dokumen yang dapat menentukan siapa pemilik sah seluruh perusahaan. Dan dokumen itu akan diserahkan esok pagi. Malam setelah rapat darurat itu berakhir, tidak ada seorang pun yang bisa tidur dengan tenang. Nama Dimas Pratama yang muncul di layar ruang rapat masih terbayang di benak semua orang.
Pria desa yang beberapa minggu lalu datang ke Mensyahn dengan tas lusuh dan sandal sederhana, kini dinyatakan oleh hasil audit sebagai pemilik mayoritas saham yang sah. Sesuatu yang terdengar mustahil. Namun bukti-bukti yang ditemukan auditor tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski demikian, Victor Wijaya belum menyerah. Ia tahu masih ada satu harapan terakhir. Selama dokumen asli warisan pendiri perusahaan belum ditemukan, masih ada celah untuk membantah hasil audit. Karena itulah Victor terus meyakinkan para direksi bahwa semua itu hanyalah kesalahan pencatatan lama. Tetapi jauh di dalam hatinya, Victor tahu bahwa kebohongan yang dibangun selama puluhan tahun mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan keesokan paginya, pukulan terakhir akhirnya datang. Pukul 9 pagi. Ruang rapat utama Wijaya Group kembali dipenuhi orang-orang penting. Direksi, komisaris, pengacara perusahaan, auditor, Amanda, Dimas, dan beberapa saksi yang sengaja dihadirkan. Di ujung meja duduk seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun. Namanya Adrian Santoso. Pengacara pribadi Haris Wijaya semasa hidup. Selama bertahun-tahun pria itu tinggal di luar negeri dan jarang muncul. Namun hari itu, ia datang membawa sebuah koper hitam yang sudah terlihat tua. Suasana ruangan terasa sangat tegang. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu. Adrian akhirnya membuka koper tersebut. Di dalamnya terdapat map besar berwarna coklat tua. Map yang selama puluhan tahun disimpan rapat. Map yang menjadi alasan mengapa Haris Wijaya begitu yakin masa depan perusahaannya akan aman. Adrian berdiri perlahan. Sebelum saya membuka dokumen ini, saya ingin menyampaikan sesuatu. Semua mata tertuju kepadanya. Saya telah berjanji kepada almarhum Haris Wijaya untuk menjaga dokumen ini sampai muncul orang yang berhak menerimanya. Ruangan semakin sunyi. Saya tidak pernah membuka isi lengkapnya. Victor langsung mengangkat kepala. Amanda menahan napas. Dimas duduk diam. Saya hanya menjalankan amanah. Kemudian Adrian membuka map tersebut. Tumpukan dokumen tua terlihat di dalamnya. Beberapa lembar bahkan sudah menguning karena usia. Adrian mengambil dokumen paling atas. Lalu mulai membacanya. Dokumen itu ternyata adalah surat pernyataan pribadi Haris Wijaya. Tulisan tangannya masih terlihat jelas. Suara Adrian terdengar tegas saat membacakan isi surat tersebut. Saya, Haris Wijaya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menyatakan bahwa sebagian besar saham perusahaan saya serahkan kepada Arya Pratama dan keturunannya. Ruangan langsung gempar. Beberapa orang saling berpandangan. Namun Adrian belum selesai. Keputusan ini saya buat sebagai bentuk penghormatan dan balas jasa atas pengorbanan Arya Pratama yang telah menyelamatkan hidup saya serta mempertaruhkan masa depannya demi keberlangsungan perusahaan ini. Amanda memejamkan mata. Sementara Dimas hanya menunduk. Ia mulai membayangkan ayahnya. Pria yang selama hidupnya tidak pernah memamerkan apapun. Pria yang bahkan tidak pernah mengungkit jasa-jasanya. Adrian melanjutkan membaca. Jika suatu hari saya meninggal dunia, dan terjadi sengketa mengenai kepemilikan perusahaan, maka dokumen ini menjadi bukti utama bahwa keluarga Arya Pratama adalah pemilik sah sebagian besar aset perusahaan. Kalimat itu membuat wajah Victor berubah pucat. Keringat mulai terlihat di dahinya. Namun kejutan belum berakhir. Karena di dalam map tersebut terdapat lampiran lain. Dokumen asli pemindahan saham. Dokumen asli kepemilikan. Dokumen asli perjanjian antara Haris Wijaya dan Arya Pratama. Semuanya lengkap. Semuanya sah. Semuanya memiliki tanda tangan dan cap resmi. Tidak ada lagi ruang untuk membantah. Salah satu komisaris berdiri. Kalau begitu, ia menatap seluruh ruangan. Pemilik mayoritas perusahaan yang sah saat ini adalah ahli waris Arya Pratama. Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu siapa ahli waris itu. Dimas. Pria desa yang selama ini mereka hina. Pria yang mereka anggap tidak pantas berada di Mensyahn. Pria yang mereka sebut oportunis. Pria yang mereka tuduh ingin mengambil keuntungan dari Amanda. Kini justru terbukti sebagai pemilik sah perusahaan. Victor akhirnya berdiri. Wajahnya terlihat sangat berbeda dibandingkan biasanya. Tidak ada lagi aura percaya diri. Tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya kepanikan.
Saya keberatan. Teriaknya. Ruangan langsung menoleh. Victor menunjuk Dimas. Semua ini tidak masuk akal. Adrian menggeleng. Dokumennya sah. Victor memukul meja. Dokumen bisa dipalsukan. Auditor langsung menjawab. Kami sudah melakukan verifikasi forensik. Mustahil. Kami juga memverifikasi ke arsip notaris dan data pemerintah. Victor semakin panik. Mustahil. Namun semakin ia membantah, semakin jelas bahwa dirinya sedang kehilangan kendali. Saat itulah Amanda berdiri. Selama ini ia selalu menghormati pamannya. Namun hari itu berbeda. Amanda menatap Victor dengan mata berkaca-kaca. Tom? Victor menoleh. Kenapa? Amanda menarik napas panjang. Jawab satu pertanyaan. Victor diam. Amanda melanjutkan. Apakah Om tahu tentang semua ini sejak awal? Ruangan langsung sunyi. Victor tidak menjawab. Amanda kembali bertanya. Apakah Om tahu bahwa saham itu milik keluarga Dimas? Masih diam. Amanda mulai menangis. Apakah Om selama ini menyembunyikan semuanya? Victor memejamkan mata. Untuk pertama kalinya. Ia tidak mampu berbohong. Karena bukti sudah terlalu banyak. Akhirnya Victor menundukkan kepala. Dan mengangguk pelan. Amanda langsung mundur selangkah. Air matanya jatuh. Karena jawaban itu menghancurkan kepercayaannya. Setelah pengakuan tersebut, penyelidikan resmi dilakukan. Dalam beberapa minggu berikutnya, semakin banyak fakta terungkap. Manipulasi saham. Pemalsuan dokumen. Penghilangan arsip. Penyalahgunaan wewenang. Bahkan beberapa transaksi ilegal. Satu persatu pelaku mulai diperiksa. Beberapa mantan pejabat perusahaan ikut terseret. Victor sendiri akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Kekuasaan yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh hanya dalam hitungan hari. Sementara itu, Dimas menghadapi kenyataan yang jauh lebih sulit. Ia kini menjadi pemilik mayoritas perusahaan. Sesuatu yang tidak pernah ia impikan. Bahkan tidak pernah ia bayangkan. Namun Dimas tidak berubah. Ia tetap bangun pagi. Tetap berbicara sopan kepada karyawan. Tetap menyapa petugas keamanan. Tetap makan sederhana. Hal itulah yang membuat banyak orang mulai menghormatinya. Bukan karena kekayaannya. Melainkan karena sikapnya. Beberapa bulan kemudian, rapat pemegang saham resmi digelar. Seluruh keputusan penting diumumkan. Di hadapan ribuan karyawan. Dimas berdiri di atas panggung. Ia mengenakan jas rapi. Namun wajahnya masih sama seperti dulu. Tenang. Sederhana. Tidak sombong. Ketika mikrofon diberikan kepadanya, ruangan menjadi sunyi. Semua menunggu. Dimas memandang para karyawan. Lalu berkata pelan. Saya tidak pernah meminta semua ini. Semua mendengarkan. Saya datang ke tempat ini hanya untuk membantu ibu saya yang sakit. Beberapa orang mulai terharu. Tetapi ternyata Allah memiliki rencana yang tidak pernah saya pahami. Ruangan semakin hening. Saya tidak akan menggunakan perusahaan ini untuk balas dendam. Semua menatapnya. Saya ingin menggunakan perusahaan ini untuk membantu lebih banyak orang. Tepuk tangan mulai terdengar. Kemudian semakin keras. Semakin lama semakin meriah. Keputusan pertama Dimas sebagai pemilik perusahaan membuat banyak orang terkejut. Ia meningkatkan kesejahteraan karyawan tingkat bawah. Ia memperbaiki fasilitas kerja. Ia memberikan beasiswa untuk anak-anak karyawan. Ia membuka program bantuan kesehatan. Dan yang paling mengejutkan, ia membangun pusat pelatihan kerja di desa-desa terpencil. Karena ia tidak pernah lupa dari mana dirinya berasal. Suatu sore, Dimas kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Mobil perusahaan mengantarnya sampai depan rumah kayu yang dulu hampir disita ban. Kini rumah itu sudah direnovasi. Namun tidak berlebihan. Masih sederhana. Masih terasa hangat. Bu Ratih duduk di teras sambil tersenyum melihat putranya datang. Mas.
Dimas langsung memeluk ibunya. Bu Ratih mengusap kepala anaknya. Ibu bangga. Dimas tersenyum. Semua karena doa ibu. Bu Ratih menggeleng. Bukan? Dimas menatap ibunya. Karena kamu tetap menjadi diri sendiri. Kalimat itu membuat mata Dimas sedikit berkaca-kaca. Di sisi lain, Amanda perlahan mulai menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang. Hubungannya dengan Dimas yang awalnya hanya kontrak mulai berubah. Mereka semakin sering berbicara. Semakin sering tertawa bersama. Semakin sering saling memahami. Dan tanpa disadari, perasaan yang awalnya tidak ada mulai tumbuh. Bukan karena uang. Bukan karena perusahaan. Tetapi karena ketulusan. 6 bulan berlalu. Hari yang seharusnya menjadi akhir kontrak akhirnya tiba. Amanda duduk di Taman Mansion sambil memegang dokumen perceraian yang dulu mereka siapkan. Dimas datang menghampirinya. Mereka duduk berhadapan. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Amanda tersenyum kecil. Hari ini kontraknya selesai. Dimas mengangguk. Iya. Amanda menunduk. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Lalu Dimas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Amanda terkejut. Apa itu? Dimas tersenyum. Kemudian membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat cincin. Amanda langsung membeku. Saya memang tidak pandai bicara, kata Dimas pelan. Tapi ada satu hal yang saya tahu. Amanda menahan napas. 6 bulan lalu saya datang sebagai suami kontrak. Dimas menatapnya. Tapi hari ini saya ingin bertanya. Amanda mulai menangis. Maukah kamu menjadi istri saya yang sebenarnya? Air mata Amanda langsung jatuh. Ia mengangguk berkali-kali. Iya. Dimas tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Senyum yang benar-benar bahagia. Beberapa bulan kemudian, pernikahan yang sesungguhnya digelar. Bukan lagi pernikahan kontrak. Bukan lagi sandiwara. Melainkan ikatan yang lahir dari ketulusan. Ribuan tamu hadir. Karyawan. Warga desa. Mitra perusahaan. Semua datang. Di tengah pesta itu, sebuah layar besar menampilkan rekaman CCTV yang dulu mengubah segalanya. Rekaman ketika Dimas membuka ruang rahasia pendiri perusahaan. Rekaman yang dulu membuat semua orang curiga. Namun justru menjadi awal terungkapnya kebenaran. Amanda tersenyum sambil menggenggam tangan Dimas. Lalu berkata pelan, dulu aku menyewa seorang suami palsu karena terpaksa. Ia menatap pria di sampingnya. Ternyata yang datang adalah pemilik sejati perusahaan dan cinta sejati yang tidak pernah aku duga. Dimas tersenyum. Sementara tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Dan di suatu tempat yang hanya diketahui Allah, seolah Arya Pratama dan Haris Wijaya ikut tersenyum melihat janji lama mereka akhirnya terpenuhi. Demikian kisah, pria desa disewa untuk jadi suami milioner, saat CCTV dicek semua shock ternyata. Dari cerita ini kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan, pekerjaan, atau latar belakang ekonominya. Karena kehormatan, ketulusan, dan nilai seseorang tidak selalu terlihat dari apa yang tampak di mata manusia. Terkadang, orang yang paling diremehkan justru memiliki hati yang paling mulia dan masa depan yang paling luar biasa. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia. Cepat atau lambat, setiap pengorbanan, kejujuran, dan kesabaran akan menemukan jalannya sendiri untuk berbuah kebaikan. Tetaplah rendah hati saat berada di atas, dan tetaplah kuat saat berada di bawah. Cerita ini sepenuhnya merupakan karya fiksi yang dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan pembelajaran. Nama, tokoh, tempat, perusahaan, maupun peristiwa yang terdapat dalam cerita ini hanyalah hasil imajinasi penulis. Apabila terdapat kesamaan nama, karakter, atau kejadian dengan pihak manapun, hal tersebut terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, serta hikmah bagi para pembaca untuk selalu berbuat baik, tidak meremehkan orang lain, dan percaya bahwa setiap orang memiliki nilai serta takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir.
orang dengan tangan terlipat kilauan. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.